Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi atas karunia-Nya, atas nikmat iman dan Islam. Pada sore hari ini, kegiatan ngabuburit ini kita masih tetap menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena jasa beliaulah sehingga kita mengenal ad-dinul Islam. Baik, ngabuburit pada sore hari ini Ustazah ditemani oleh Raisa Alfido Raisa dari kelas 8E. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, tema sore hari ini sangat menarik sekali ya Raisa ya. Apa tema kita hari ini? Hal-hal yang disunahkan dalam sahur. Oke, hal-hal yang disunahkan dalam sahur. Raisa, tadi pagi sudah sahur ya? Sudah, Alhamdulillah, sehingga kita masih tetap lancar, kita tidak lemas dan lapar begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang hal-hal apa saja sih yang disunahkan dalam sahur, kita kupas dulu definisinya ya, satu persatu. Yang pertama adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan, sikap, perjalanan Rasulullah SAW. Nah, sahur sendiri adalah definisinya, Islam menyebutkan bahwasanya aktivitas makan yang dilakukan orang Islam pada saat dini hari ketika mempersiapkan atau menjalankan ibadah puasa. Sahur adalah hal atau kegiatan yang sangat penting yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sahur ini adalah sunnah ya Raisa ya. Jadi ketika kita berpuasa kemudian kita melewatkan sahur karena ketiduran, maka puasa kita tetap sah. Begitu ya anak-anak ya. Nah, langsung saja. Hal-hal apa saja ya kiranya yang disunahkan dalam kita sahur? Yang pertama adalah Raisa? Yang pertama itu jangan melewatkan waktu sahur. Oke. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, apalagi di bulan yang mulia ini, puasa Ramadan, kita dianjurkan sebelum berpuasa kita melaksanakan sahur, yaitu aktivitas makan pada waktu dini hari. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokatun." Bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua adalah sahur di akhir waktu. Oke, sahur di akhir waktu. Ada suatu hadis bertanya kepada Rasulullah. Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, berapa jarak antara azan dan sahur? Kata Rasulullah, yaitu kira-kira 50 ayat kita membaca Al-Quran. Jadi begitu dekat ya antara kita sahur, kemudian ada suara adzan begitu ya Raisa ya. Jadi itu adalah salah satu trik agar kita untuk rasa laparnya itu menjadi terhambat, maka kita mengakhirkan waktu sahur kita. Itu salah satu caranya begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Raisa, hal-hal yang disunahkan dalam kita sahur adalah yang ketiga itu jangan makan dan minum secara berlebihan. Oke, jangan makan dan minum secara berlebihan. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita makan dan minum secara berlebihan, itu akan mengakibatkan pencernaan kita itu menjadi tidak sehat ya Raisa ya. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang makan dan minum secara berlebihan, itu juga adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi makan dan minum sewajarnya dan tidak secara berlebihan ya Raisa, meskipun kita sahur. Oke, selanjutnya yang keempat itu makan 3 butir kurma. Makan 3 butir kurma. Nah, siapa ini yang tidak suka kurma? Raisa kira-kira suka kurma apa tidak? Suka. Alhamdulillah suka ya. Jadi anak-anak sekalian, favorit makanan Rasulullah itu adalah kurma. Dan kurma adalah makanan yang terbaik saat kita sahur. Disebutkan
dalam hadis Rasulullah SAW juga sebaik-baik orang mukmin sahurnya itu menggunakan kurma. Hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya hal yang disunahkan dalam sahur adalah yang kelima adalah jangan tidur setelah sahur. Jangan tidur ketika setelah sahur. Nah, itu penting ya anak-anak ya. Jadi ketika kita setelah sahur, nah biasanya kan ngantuk ya Raisa ya. Kemudian kita tidur. Nah, ini yang tidak dianjurkan, dilarang oleh Rasulullah bahkan ya. Bahkan dilarang oleh Rasulullah karena membuat asam lambung kita semakin naik ketika bangun tidur. Nah, kesehatan kita semakin terganggu. Kemudian dengan kita tidur, nah itu tidak baik juga, semakin kita cepat lapar. Kemudian biasanya kalau sesudah tidur kita bawaannya pusing gitu ya. Jadi apalagi kita gunakan ketika setelah sahur langsung kita bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian kita ngaji dan beraktivitas yang lain. Dan begitu juga ketika setelah sholat subuh, alangkah baiknya kita tidak tidur karena waktu pagi itu datangnya keberkahan rizki ya, begitu ya Raisa ya. Oke, selanjutnya yang terakhir apa Raisa? Yang terakhir itu gunakan waktu sahur untuk berdoa, untuk beristighfar dan membaca Al-Quran. Oke, tepat sekali ya. Jadi kalau masih ada waktu nih ketika kita sahur, alangkah baiknya kita tidak tidur, tapi kita gunakan untuk beristighfar, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, perbanyak berdoa dan membaca Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi adalah hal-hal yang perlu kita ingat-ingat ya. Hal-hal yang disunahkan dalam kita melaksanakan sahur gitu ya. Ada 6 tadi ya Raisa ya. Mudah-mudahan di sisa Ramadan, yang Ramadan tinggal menghitung hari, kita akan ditinggalkan sama bulan Ramadan. Ya Allah, padahal bulan Ramadan adalah bulannya ibadah. Jadi kita maksimalkan dengan baik ibadah kita yang tinggal beberapa hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin lancar dan semakin menambah keberkahan buat kita. Begitu ya Raisa ya. Baik, kebersamaan kita kiranya cukup sampai di sini untuk ngabuburit ya. Dan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Ustazah Iim bersama Raisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.